Halo Bu Sini dan semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kajian dari jurnal The Effect of Dividend Payment atau Jurnal Pengaruh Pembayaran Dividen Terhadap Keuangan Perusahaan Kinerja Studi Empiris di Vietnam. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang sahamnya. Ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham atau yang disebut dengan dividen, dan sisanya akan digunakan perusahaan untuk berinvestasi kembali di masa depan atau yang disebut dengan laba ditahan. Pembayaran dividen yang tinggi berarti perusahaan menginvestasikan lebih sedikit uang ke dalam bisnisnya. Perusahaan dengan dividen yang tinggi cenderung menarik investor yang lebih suka pendapatan stabil daripada potensi pertumbuhan harga saham yang tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan dividen yang rendah dapat meningkatkan potensi capital gain di masa depan bagi investor. Meskipun sudah banyak yang melakukan penelitian, namun terdapat perbedaan mengenai dampak kebijakan dividen terhadap kinerja keuangan perusahaan. Beberapa ahli percaya bahwa kebijakan dividen berdampak signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa kebijakan dividen berdampak signifikan tetapi negatif terhadap kinerja perusahaan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, temuan dari penelitian ini akan berkontribusi untuk mengonfirmasi penelitian sebelumnya. Selain itu, hal ini juga dapat membantu manajer perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen untuk perusahaan terdaftar yang dapat mengendalikan arus kas dan kinerja keuangan mereka. Tinjauan pustaka. Miller pada tahun 1980 menyebutkan bahwa penurunan pembayaran dividen dianggap sebagai sinyal negatif, karena investor akan berpikir bahwa pendapatan perusahaan di masa depan akan menurun. Selanjutnya, Onanjiri dan Koranke pada tahun 2014 memastikan dampak kebijakan dividen terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang diperdagangkan di Bursa Efek Ghana. Hasil regresi menunjukkan bahwa pembayaran dividen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Lalu, Tran dan kawan-kawan pada tahun 2015 menyebutkan bahwa pembayaran dividen tunai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Namun, rasio pembayaran dividen berdampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan teori-teori tersebut, maka hipotesis penelitian pertama yang diajukan adalah tingkat dividen berdampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, para pendukung dividen di Vietnam berpendapat bahwa pembayaran dividen yang tinggi penting bagi investor karena dividen memberikan kepastian mengenai kesejahteraan keuangan perusahaan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara return on asset, kebijakan dividen, dan pertumbuhan penjualan. Penelitian ini dilakukan oleh Amidou pada tahun 2007 yang meneliti terkait apakah kebijakan dividen mempengaruhi kinerja perusahaan di Ghana, dan juga oleh Khan dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang melakukan penelitian terhadap beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Pakistan pada tahun 2010 hingga 2015. Selanjutnya, Miller pada tahun 1980 menyebutkan bahwa peningkatan pembayaran dividen perusahaan umumnya meramaikan kinerja saham perusahaan yang positif di masa depan. Lalu, Murakefu dan Oma pada tahun 2012 menyebutkan bahwa manajer harus mencurahkan waktu yang cukup dalam merancang kebijakan dividen yang akan meningkatkan kinerja perusahaan dan juga nilai pemegang saham. Lalu, Miller dan Modigliani pada tahun 1961 menunjukkan sebuah temuan bahwa kebijakan dividen merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Hubungan antara kebijakan dividen dan kinerja perusahaan juga sangat positif. Berdasarkan teori-teori tersebut, maka hipotesis penelitian kedua yang diajukan adalah keputusan pembayaran dividen berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi penelitian ini dapat mengukur dampak kebijakan dividen terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama adalah model penelitiannya. Jadi, model penelitiannya ini menggunakan Tobin Skew, ROA, dan ROE sebagai pengukuran kinerja keuangan perusahaan dan 5 variabel sebagai variabel independen, bisa dilihat dari figur berikut. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, bisa dibagi menjadi 3 model terpisah untuk masing-masing model variabel yang terikat. Nah, misalnya ada ROA, ROE, dan Tobin Skew. Hipotesis ini diuji menggunakan variabel-variabel berikut. Pertama, tingkat dividen atau DPR, yang merupakan rasio dividen yang dibayarkan
terhadap pendapatan perusahaan. Kedua adalah keputusan dividen atau DDP, yang adalah variabel binar yang menunjukkan apakah perusahaan membayar dividen 1 atau tidak 0. Selanjutnya ada return on asset atau ROA, yang adalah ukuran profitabilitas perusahaan relatif terhadap total asetnya. Selanjutnya ada juga return on equity atau ROE, yang adalah ukuran profitabilitas perusahaan relatif terhadap ekuitas pemegang saham. Selanjutnya ada juga Tobin's Q atau TQ, yang adalah rasio yang membandingkan nilai pasar perusahaan dengan nilai penggantian asetnya. Kemudian ada juga ukuran perusahaan atau size. Nah, hal ini biasanya diukur bagaimana logaritma natural total asset. Selanjutnya ada leverage atau LEV. Nah, LEV ini merupakan rasio total utang terhadap total aset. Terakhir ada kesempatan pertumbuhan atau growth. Nah, growth ini merupakan sering diukur dengan rasio pasar terhadap buku. Untuk sumber data dan pengumpulan data, penelitian ini dilakukan menggunakan perwakilan ROA, ROE, dan Tobin's Q. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan pernyataan keuangan perusahaan yang terdaftar di pasar saham Vietnam dengan jangka waktu 2008 sampai 2019. Dan setelah diperiksa, terdapat 450 perusahaan yang memenuhi syarat untuk menjadi studi penelitian. Menurut Tabachnik dan Fidel, tahun 1996, ukuran sampel harusnya N sama dengan 50 tambah 8 kali M, di mana M adalah jumlah variabel. Dan berdasarkan hal tersebut, sampel penelitian ini diyakini dapat memuaskan untuk menjalankan uji statistik atau regresi dan hasil penelitian yang dapat diterapkan pada seluruh populasi. Yang ketiga adalah metode pengolahan data. Pertama, deskripsi data berdasarkan mean, max, median, modus, dan standar deviasi. Selanjutnya ada juga uji korelasi. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya adalah multikolinearitas diuji. Multikolinearitas ini terjadi ketika suatu variabel dependen berkorelasi tinggi dengan satu atau lebih variabel independen dan dalam persamaan regresi yang berganda. Selanjutnya adalah uji F. Uji F digunakan untuk memilih model yang paling sesuai antara OLS dan FEM. Selanjutnya yang terakhir itu beta untuk variabel independen dalam model diuji. Pengujian ini dapat melihat variabel-variabel yang mempunyai pengaruh besar terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya dapat juga diketahui apakah pengaruhnya positif atau negatif pada tingkat signifikansi statistik tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui sampel perusahaan yang digunakan ini memiliki rata-rata ROE atau dalam hal ini perbandingan laba bersih terhadap ekuitasnya sebesar 14%, rata-rata ROA atau perbandingan laba bersih terhadap asetnya sebesar 7%, dan rata-rata Tobin's Q atau rasio nilai perusahaan terhadap nilai penggantian aset yaitu hanya sebesar 0,61, yang dimana hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar ini memiliki nilai perusahaan yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai buku mereka. Dalam hal ini, pembagian dividen yang diukur melalui DPP hasilnya menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 60% perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Namun, berdasarkan perhitungan DPR, diketahui tingkat dividen rata-rata perusahaan sampel cukup rendah, yaitu sekitar 10,5%. Kemudian, tabel kedua ini menunjukkan bagaimana variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain, yang dimana hal ini digambarkan antara angka -1 hingga 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen yang diukur dengan ROA, ROE, dan Tobin's Q memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan. Artinya, semakin tinggi kebijakan dividen, maka semakin baik juga kinerja perusahaan. Sedangkan leverage dan size menunjukkan korelasi negatif dengan kinerja perusahaan, yang artinya semakin tinggi leverage dan ukuran perusahaan, maka semakin rendah juga kinerja perusahaannya. Contohnya pada tabel kolom pertumbuhan, yang dimana kolom ini menunjukkan angka 0,065. Ini menunjukkan hubungan yang lemah antara ukuran dan pertumbuhan perusahaan, yang dimana kebanyakan perusahaan besar memang cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih rendah, tetapi terus konsisten dalam bertumbuh. Berikut ini merupakan tabel hasil uji regresi variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini. Berdasarkan hasil uji regresi tersebut didapatkan persamaan sebagai berikut. Tadi persamaan itu didapatkan hasil bahwa tingkat dividen payout ratio berpengaruh positif terhadap ROA. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa ketika tingkat dividen meningkat sebesar 1%, maka ROA akan meningkat sebesar 0,0008%. Selanjutnya, didapatkan hasil bahwa keputusan pembayaran dividen atau DDP berpengaruh negatif terhadap ROA pada tingkat 1%.
Artinya keputusan untuk membayar dividen terhadap pemegang saham akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan secara negatif pada periode tersebut. Selanjutnya didapatkan hasil juga bahwa ukuran aset perusahaan atau size dan leverage atau LEV berpengaruh negatif terhadap ROA. Selanjutnya juga didapatkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan atau growth berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hasil regresi menunjukkan nilai R-square sebesar 0,2217. Artinya, variabel bebas berpengaruh 22,17% terhadap perubahan variabel terikat. Selanjutnya didapatkan persamaan untuk return on equity. Dari persamaan tersebut, didapatkan bahwa tingkat DPR berpengaruh positif terhadap ROE. Namun, sama halnya dengan ROA sebelumnya, DPR memiliki pengaruh yang kecil terhadap ROE. Setiap kenaikan 1% DPR berpengaruh terhadap kenaikan ROE sebesar 0,0015%. Selanjutnya adalah keputusan pembayaran dividen atau DDP berpengaruh negatif terhadap ROE. Sama seperti ROA, pengumuman pembayaran dividen terhadap pemegang saham berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan pada periode tersebut. Selanjutnya didapatkan hasil juga bahwa growth dan LEV berpengaruh positif terhadap ROE, sedangkan size berpengaruh negatif terhadap return on equity. Hasil regresi menunjukkan nilai R-square sebesar 0,0574, yang menunjukkan bahwa variabel bebas berpengaruh sebesar 5,74% terhadap perubahan variabel terikat. Selanjutnya adalah persamaan untuk Tobin skew. Berdasarkan persamaan tersebut didapatkan hasil bahwa DPR berdampak negatif terhadap Tobin skew. Jika tingkat dividen naik sebesar 1%, maka nilai Tobin skew akan turun sebesar 0,0021%. Sedangkan diperoleh hasil bahwa DDP berdampak positif terhadap Tobin skew. Artinya, jika perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen, maka nilai kinerja perusahaan juga akan ikut naik. Selanjutnya didapatkan hasil bahwa leverage, sales, dan growth berdampak signifikan negatif terhadap nilai Tobin skew. Dari tiga persamaan tadi didapatkan kesimpulan bahwa DPR memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan DDP memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa perusahaan di Vietnam menawarkan tingkat dividen yang cukup rendah, yaitu rata-rata sebesar 10%. Ini berarti perusahaan menahan laba untuk operasi dan investasi di masa depan. Akibatnya, pemegang saham akan merasa optimis dan terus berinvestasi. Tetapi hal ini juga dapat menurunkan ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan perusahaan di masa depan. Tingginya nilai deviasi yaitu sekitar 16,3% dan terentang varian yang luas pada tingkat dividen yaitu 0-214% menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Vietnam mungkin tidak memiliki kebijakan dividen yang konsisten. Mereka mungkin memberikan dividen yang tinggi saat ingin mengumpulkan dana tanpa memikirkan dampaknya terhadap kinerja keuangan, baik dari segi akuntansi maupun nilai pasar. Berdasarkan dari hasil penelitian, makalah ini mengusulkan beberapa saran berikut, yaitu perusahaan harus memilih dan menerapkan model ekonomi untuk kebijakan dividen, termasuk tingkat dividen dan keputusan pembayaran dividen. Yang kedua, kebijakan dividen perusahaan harus memasukkan kebijakan investasi dan kebijakan pendanaan untuk setiap tahap dalam siklus hidup perusahaan. Yang ketiga, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti karakteristik negara, periode pengembangan, dan biaya utang keagenan dalam menentukan kebijakan dividen. Yang keempat, perusahaan harus menyusun strategi progresif mengenai tingkat pembayaran dividen dengan satu tingkat tetap dan beberapa pembayaran tambahan untuk keadaan yang khusus. Yang kelima, perusahaan harus mengkomunikasikan dengan jelas kepada pemegang saham tentang trade-off antara tingkat pembayaran dividen yang tinggi dan kinerja, sehingga pemegang saham akan bersedia menerima tingkat dividen yang rendah dan mempertahankan laba sebagai modal untuk pengembangan di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa tingkat dividen dan keputusan pembayaran dividen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA, ROE, dan Tobin skew dengan cara yang berbeda. Sekian dari kelompok kami, semoga materi yang kami sampaikan bisa berguna dan bermanfaat. Thank you for watching.